Halo semuanya, jumpa lagi ya dengan saya masih di Henny Saja Official. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menemani kalian belajar Repotex Bahasa Inggris kelas 9 SMP atau MTS. Nanti kita akan belajar tentang pengertian, struktur, dan contoh dari Repotex. Pengertian Repotex. Repotex adalah teks dalam tata bahasa Inggris yang menjelaskan mengenai hasil penyelidikan atau mengumumkan informasi yang bersifat umum. Repotex termasuk dalam jenis deskriptif teks yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai suatu objek dari repotex itu sendiri. Meskipun termasuk ke dalam deskriptif teks, repotex cenderung mengarah ke faktual ilmiah dan lebih umum dibandingkan deskriptif teks. Misalnya, jika penulis ingin mendeskripsikan mengenai mobil, dalam deskriptif teks, penulis harus merujuk kepada jenis mobil tertentu disertai ciri khusus tiap jenis. Sedangkan dalam repotex, penulis harus memberikan informasi mengenai mobil secara umum seperti fungsi dan kegunaannya. Jadi, dari judulnya saja kita sudah bisa mengidentifikasi mana yang deskriptif dan mana yang repotex. Contohnya, ada dua judul, yaitu satu bunga, dua bunga matahari. Maka sudah jelas, yang nomor satu adalah judul untuk repotex dan yang nomor dua adalah judul untuk deskriptif. Kedua-duanya sama-sama mendeskripsikan, akan tetapi yang satu mendeskripsikan secara khusus dan yang satunya lagi mendeskripsikan secara umum. Ciri-ciri repotex itu ada 3, berisi fakta ilmiah. Judul teks terlihat lebih umum dan menggunakan kalimat yang berbentuk simple present. Struktur umum repotex ya. Generic structure atau struktur umum dari repotex itu sama dengan descriptive text, ada 2 ya. Yang pertama ada general classification. Bagian ini berisi pernyataan umum yang menjelaskan keterangan objek dari repotex, meliputi keterangan subjek laporan, keterangan dan klarifikasinya. Yang kedua description. Bagian description memberikan gambaran fenomena atau situasi yang terjadi, baik bagian-bagiannya, sifat, kebiasaan, ataupun tingkah lakunya. Di sini saya memberikan contoh cat, ya, judulnya kucing. Ya, yang pertama, yang atas itu adalah general classification-nya. Sedangkan yang bawah itu namanya adalah description-nya. Nah, ini terjemahannya. Di situ dijelaskan tentang klasifikasi umum dari kucing itu sendiri. Coba perhatikan kalimat dalam repotex yang berjudul kucing itu. Kalimatnya semuanya berbentuk simple present tense. Karena ini adalah laporan, maka harus berbentuk simple present tense. Ini tadi adalah bagian awal, namanya adalah general classification ya. Nanti untuk yang kedua ada deskripsinya. Penjelasan secara khusus itu ada dalam deskripsinya. Nah, di situ kan disebutkan sebagian besar kucing itu berbulu. Hanya beberapa di antaranya mereka seperti kucing Sphinx yang terlahir dengan sedikit bulu di tubuhnya. Sebagian kucing memiliki ekor yang panjang dan sebagian lainnya memiliki ekor yang pendek. Itu adalah deskripsi secara khususnya tentang kucing. Ya, tapi yang dimaksud di sini adalah kucing secara umum ya, bukan kucing secara khusus. Jadi umumnya kucing itu seperti itu ya, punya ekor, punya kaki 4,
kemudian beratnya. Jadi itu lebih spesifik penjelasannya. Nah, itulah yang dinamakan description-nya. Pada bagian description ini sendiri, kalimatnya juga berbentuk simple present tense. Nah, biasanya soal yang sering muncul dalam report text itu soalnya seperti ini. What is the text about? Teksnya tentang apa? Atau to tell the factual information the writer uses bla bla bla. Dan masih banyak lagi contoh soal yang bisa kalian lihat di buku maupun di internet. That's all our learning in report text ya. Demikian pembelajaran kita tentang report text. Thanks for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. See you for the next learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.